Dewa medis terkuat. Bab 731. Memobilisasi kekuatan bintang. Hanya itu yang kau punya, kan? Yang Yuking tersenyum dengan sangat meremehkan, sementara Su Changyuan berkata dengan mata dingin. Jangan katakan itu lagi. Langit dan bumi tak terbatas, dan semua hal kembali menjadi satu. Dao Zhang Longying, bunuh. Formula itu diucapkan, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diekstraksi dari cahaya bintang di langit berbintang, membentuk naga panjang yang mengerikan. Raungan. Raungan naga membubung ke langit, dan naga biru itu mematuk matahari, menuju langsung ke wajah Yang Yuking. Yang Yuking tidak terburu-buru. Dia mencibir dan meninju kekosongan. Dari kekosongan, dia mengeluarkan busur emas sepanjang 10 kaki. Ada burung phoenix emas yang diukir di atasnya. Badan busur itu seperti burung phoenix yang melebarkan sayapnya, dan tali busurnya seperti urat naga. Ketika busur panjang keluar, momentumnya tak terbatas. Segera setelah itu, Yang Yuking mengeluarkan aliran energi ungu purba dari tubuhnya, memadatkannya menjadi anak panah. Kemudian dia melepaskan anak panah, langit berbintang melonjak, dan semua benda musnah. Cahaya anak panah, dengan momentum meteor yang jatuh, langsung mengenai naga biru itu hanya dalam sekejap. Ledakan. Tanpa peringatan apapun, anak panah itu begitu kuat sehingga menghancurkan naga biru Su Changyuan di tempat, menyebabkan naga cahaya bintang Su Changyuan meledak. Apa? Su Changyuan merasa ngeri. Sebelum dia sempat bereaksi, anak panah itu sudah mengenainya. Tidak bagus. Sambil berseru, Su Changyuan segera mengerahkan penghalang pertahanan. Sayangnya, anak panah itu terlalu kuat. Hanya dengan gerakan sesingkat ini, tanpa peringatan apapun, ia langsung menghancurkan penghalang pertahanan Su Changyuan dan menghempaskannya. Engah. Su Changyuan memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sepucat lilin. Cepat. Cepat liput evakuasi pangeran kelima. Cepat. Di belakang, wajah beberapa master berubah drastis dan mereka tidak berani menunda sedetik pun. Mereka segera mendukung Su Changyuan pada saat pertama yang memungkinkan. Lampu meriam yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju langsung ke wajah Yang Yuking. Yang Yuking tersenyum dingin dan meninjunya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Energi dari kedua belah pihak bertabrakan dan meledak. Dalam sekejap, cahaya terang meledak, menutupi segalanya. Ketika cahaya memudar, Yang Yuking tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dengan keras. Bah! Dasar anjing, larinya cepat sekali. Anak buahku, cepatlah maju. Yang Yuking berkata dengan dingin. Kejar dia. Dia terkena panah penembak bintang milikku dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu sesingkat ini. Jangan biarkan dia lolos. Ya. Semua orang dengan cepat mundur, dan pada saat ini, sesosok tubuh dengan cepat melangkah maju dan berkata. Yang mulia, pasukan lain pada dasarnya berhasil dalam serangan mereka, kecuali satu tempat, yang mengalami kekalahan telak dan hampir sepenuhnya musnah. Apa katamu? Pupil mata Yang Yuking langsung mengecil. Tentara mana itu? Bukankah mereka punya kapal perang Lingu baru? Melapor kepada Yang Mulia, itu adalah Angkatan Darat ke-125. Mereka dilengkapi dengan jenis kapal perang spiritual baru, tetapi sayangnya mereka semua musnah, dan hanya beberapa prajurit yang lolos. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di Bima Sakti. Siapakah mereka? Itu seseorang dari Galaksi Vega. Galaksi Vega. Kalau tidak salah, Aliansi ke-9, pasukan yang beranggotakan 12 miliar, pernah dihancurkan oleh mereka sebelumnya, kan? Melapor pada Yang Mulia, itu mereka. Huff. Sepertinya Vega ini cukup mampu. Kalau begitu, biar aku sendiri yang pergi ke sana dan melihat kekuatan macam apa yang mereka miliki yang menyebabkan kuil Dewa Perang Sealing Heaven menderita kekalahan satu demi satu. Ya, aku akan segera menyiapkannya. Di sisi lain, Su Changyuan, di bawah perlindungan anak buahnya, juga dengan cepat mengungsi ke tempat yang aman. Yang Mulia, kita aman untuk saat ini. Su Changyuan terbatuk 2 kali dengan keras. Sialan Yang Yuking, dia benar-benar berani melakukan sesuatu padaku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Yang Mulia, kali ini Anda benar-benar ceroboh. Anda harus menjaga diri sendiri dengan baik dan menebus rasa malu hari ini di masa mendatang. Benar sekali. Apa yang terjadi dengan legiun lainnya? Mereka seharusnya diserang juga, kan? Melaporkan kepada Yang Mulia, seluruh pasukan diserang secara tiba-tiba, dan ada juga serangan penjepit dari pasukan musuh di dalam Bima Sakti. Kerugiannya sangat besar, lebih dari 60% pasukan musnah. Apa? Engah.
Sekalipun dia sudah mempersiapkan diri secara mental, pada saat ini, setelah mendengar berita itu, Su Changyuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah lagi. 60%. 60% dari 100 miliar tentara akan menjadi 60 miliar prajurit elit. Kekalahan yang menyedihkan. Kekalahan telak. Setelah pertempuran ini, kekayaan keluarganya hampir bisa dikatakan terkuras habis. Yang mulia. Yang mulia, mohon jaga diri Anda. Su Changyuan mengatur napasnya, dengan cepat menstabilkan tekanan darah dan detak jantungnya, dan mengepalkan tinjunya. Yang Yuking, aku tidak tahan denganmu. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Apakah semua orang sudah mundur? Mereka semua telah mundur ke belakang, tetapi ini berarti bahwa dua kelompok pasukan dari kuil Dewa Perang Surga Penyegel akan berkumpul bersama. Jumlah mereka setidaknya lebih dari 180 miliar. Brengsek. Su Changyuan mengepalkan tangannya lagi, kukunya menancap dalam telapak tangannya. Jantungnya berdarah. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya mendengarkan saran Xiao Chen saat itu juga dan tidak mencoba mengambil alih semuanya, tetapi terus maju dengan mantap dan bertahap. Dengan begitu, mungkin masih ada peluang untuk menang. Memikirkan Xiao Chen, Su Changyuan langsung bertanya. Bagaimana kabar Galaksi Vega? Melaporkan kepada Yang Mulia. Tidak ada laporan perang dari Galaksi Vega. Namun menurut berita dari Legiun lain, Galaksi Vega tampaknya baik-baik saja. Xiao Chen bahkan memusnahkan Legiun bersenjata lengkap dari pihak lain. Selain itu, yang dimusnahkannya sebelumnya bukanlah pasukan koalisi yang berjumlah beberapa miliar, melainkan pasukan koalisi yang berjumlah 12 miliar. Orang sialan ini. Su Changyuan menggertakkan giginya dan mengumpat dengan marah. Seharusnya aku sudah memikirkan ini sejak lama. Kekuatan Xiao Chen setidaknya 5 atau 6.000 Ki Ungu Purba. Meskipun dia menyebalkan, kekuatannya nyata. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Tapi, binatang buas ini. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dia tidak berani membantu dan membiarkan anak buahku dibantai. Aku harus menyelesaikan masalah ini dengannya. Segera pergi ke Galaksi Vega. Aku ingin bertanya, apa yang ingin dia, Xiao Chen, lakukan? Ya. Pada saat ini, jauh di atas Galaksi Vega, Xiao Chen juga sibuk. Pasukan 100 miliar Su Changyuan dikalahkan, dan masih ada lebih dari 40 miliar biksu yang tersisa. Lebih dari 40 miliar biksu ini tiba-tiba mengalir ke Galaksi Vega, membawa banyak tekanan ke Galaksi Vega. Orang-orang ini baru saja mengalami kekalahan dalam perang, dan mereka merasa marah dan ingin melampiaskan kekesalannya. Ketika dia melihat Vega masih utuh, dia tidak bisa menahan rasa cemburu dan mulai menindas para pendeta Vega. Bab 732. Wanita, mereka wanita, hahaha, cepat tangkap mereka. Singkirkan semua sumber daya kultivasi. Cepat, batu spiritual, kristal spiritual, harta alam, jangan biarkan satu pun hilang. Ini adalah planet kecil di Galaksi Vega. Seluruh planet telah dikelilingi oleh tentara salib galaksi. Para pendeta yang kalah di medan perang itu melampiaskan kekesalan dan kebencian mereka di planet kecil ini. Siapapun yang melawan, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Beberapa orang menyerah, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari kehancuran. Pada saat ini, planet kecil ini tampaknya telah mengalami mimpi buruk kiamat. Sayang sekali mimpi buruk ini tidak akan terbangun. Jalanan dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Tubuh beberapa pendeta rendahan meringkuk, penuh memar dan ungu. Atau penuh luka pedang dan pisau. Mata mereka kosong dan putus asa. Banyak kota telah terbakar. Para pendeta telah memindahkan semua pengalaman tragis mereka di medan perang ke tempat ini. Seluruh planet dipenuhi dengan dosa. Di sebuah gang kecil, seorang ayah yang tampak berusia 40-an atau 50-an sedang berlutut di tanah, bersujud kepada beberapa Galactic Crusaders. Tidak jauh di belakangnya, seorang kultivator wanita gemetar dan tampak menyedihkan, seperti seekor kelinci kecil, tidak tahu harus berbuat apa. Senior, tolong ampuni putriku. Dia baru saja mulai berlatih. Dia masih remaja. Berhentilah bicara omong kosong. Kita sedang dalam pertempuran besar dengan kuil perang surga penyegel dan membutuhkan pasukan. Membiarkan putrimu pergi akan menjadi suatu kehormatan bagi keluargamu. Biarkan dia pergi bersama kita segera. Para senior yang terhormat, putri saya hanyalah seorang kultivator tingkat pertama alam ilahi. Apa gunanya dia? Saya akan memberikan kalian semua batu roh dan harta karun yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun.
Mohon berbaik hati dan biarkan putri saya pergi. Mereka semua merampas tas penyimpanannya, tetapi senyum mengerikan di wajah mereka tidak berkurang sedikit pun. Kami menginginkan uangnya, dan kami juga menginginkan putrimu. Wajah biksu setengah baya itu tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Kamu tidak dapat dipercaya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Nyah. Salah satu prajurit terlalu malas untuk berbicara dengannya dan mengusirnya. Kemudian, dia berjalan ke arah wanita yang tak jauh darinya, bermata hijau. Si cantik, ikutlah ke perkemahan bersama saudaramu. Saudaramu akan memperlakukanmu dengan baik. Hehehe. Sang pembudidaya wanita ketakutan luar biasa. Kekuatan para prajurit itu beberapa kali lebih besar darinya, dan aura mereka begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Perasaan putus asa menjalar dalam hatiku. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia dibawa pergi. Saat itu, dia mungkin tidak akan bisa menemukan mayatnya. Namun, pada saat ini, sebuah sosok datang dengan tenang. Apakah ini cara para tentara salib galaksi yang bermartabat memperlakukan sesama galaksi? Apa bedanya kamu dengan binatang buas? Semua orang menyipitkan mata dan bertanya dengan sedikit ketidaksenangan dan niat membunuh. Bajingan kecil, menurutmu siapa dirimu? Apakah giliranmu untuk memberiku pelajaran? Kamu terlalu kotor untuk tahu namaku. Sialan. Beraninya kau, bajingan kecil, mempermalukan kami. Saudara-saudara, bunuh dia. Setelah berteriak keras, tepat ketika beberapa orang hendak menyerang, pihak lain langsung meninju mereka. Dengan pukulan menyapu, energi iblis yang kuat meledakkan tubuh beberapa orang di tempat, tidak memberi mereka kesempatan untuk melawan. Biksu setengah baya itu segera menarik putrinya untuk berlutut dan bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, dermawan. Terima kasih banyak, dermawan. Aku tidak tahu, dermawan, siapa namamu? Kaisar ilahi di bawah tahta Tuan Xiao, Xuanyuan Sitian. Setelah selesai berbicara, Xuanyuan Sitian langsung berlari ke kota tanpa menoleh ke belakang. Masih banyak sampah di sana, menunggu dia untuk membersihkannya. Hampir pada saat yang sama, kaisar dewa lainnya, seperti Dongfang Senjian, Namong Chenlong dan lainnya, juga mulai mengusir tentara salib galaksi dalam skala besar. Sungguh ironis. Kita berada di kuil perang Sealing Heaven, menghadapi musuh yang kuat, dan kita melawan orang-orang kita sendiri. Ini sungguh konyol. Berhenti bicara. Orang-orang dari Galactic Crusaders ini hanyalah binatang buas di antara binatang buas. Tuhan telah mengeluarkan perintah. Mulai sekarang, tidak ada pasukan Galactic Crusaders yang diizinkan menginjakkan kaki di Galaksi Vega. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Semua pasukan, dengarkan. Usir tentara salib galaksi. Tidak ada tentara salib galaksi, bahkan satu pun prajurit, yang diizinkan muncul di Galaksi Vega. Begitu ditemukan, mereka akan dibunuh di tempat. Perintah dibagikan satu demi satu, dan seluruh pasukan di Galaksi Vega memasuki mode tempur. Tetapi perintah ini membuat mereka semua merasa sedikit konyol. Sebenarnya orang yang sama yang bertarung satu sama lain. Namun, meskipun semua orang merasa dirugikan, tidak ada seorang pun yang berkeberatan. Karena mereka semua tahu dalam hati mereka bahwa tentara salib galaksi lebih penuh kebencian dan menjijikkan daripada orang-orang di kuil perang surga penyegelan. Setelah ditentang dan dibersihkan oleh Xiao Chen, tentara salib galaksi juga melancarkan perlawanan. Ratusan jenderal dan puluhan komandan berkumpul dan datang ke perbatasan Galaksi Vega untuk menanyai Xiao Chen. Biarkan Xiao Chen keluar. Xiao Chen, apa maksudmu? Kau benar-benar menolak mengizinkan pasukan sahabat kita memasuki Galaksi Vega untuk berlindung. Apakah kau akan mengkhianati Dewa Perang? Xiao Chen, kau binatang buas, keluarlah dan beri kami penjelasan. Tentara salib galaksi meneriaki Xiao Chen di perbatasan dan terus mengutuknya. Itu berlangsung kurang dari 1 jam sebelum seberkas cahaya yang kuat tiba-tiba melesat keluar dari kedalaman Vega dan langsung membombardir armada Lingwu lawan. Ledakan. Dengan ledakan besar, beberapa kapal perang spiritual meledak di tempat. Para master tercengang di tempat. Sebelum mereka bisa berdiri, Xiao Chen telah memimpin sekelompok master dan melangkah ke udara. Bukankah kalian tadi mengumpat dengan gembira? Teruslah mengumpat. Kenapa kalian tidak berhenti mengumpat? Ketika semua orang melihat Xiao Chen, mereka langsung menjadi marah. Xiao Chen, mengapa kau menolak kami, tentara salib galaksi, untuk mencari perlindungan di Galaksi Vega? Kisah langsung melayangkan pukulan. Bagaimana bisa kau menghina Tuan Xiao? Kau sedang mencari kematian.
Pukulan itu tidak diduga dan mengenai dada lawan, membuatnya terjatuh di tempat. Sebagian besar dadaku kolaps. Kamu berani melawan bahkan sang penguasa. Bagaimana kalau kita bertarung? Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada tuan kami. Aku sudah berbuat baik padamu dengan tidak membunuhmu. Semua orang mengepalkan tangan, menggertakkan gigi, dan berkata, "Huff. Jangan bicarakan hal-hal ini untuk saat ini. Mengapa kau, Vega, tidak mengizinkan pasukan sahabat kami untuk tinggal di sini dan berlindung? Mengapa kau ingin mengusir kami dan membunuh kami?" Po Jun mendengus dingin. "Apa kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan? Kami menerimamu dengan niat baik, tapi apa yang kau lakukan? Kau membiarkan bawahanmu menyiksa dan membunuh orang-orang Vega. Kau duduk dalam posisi yang buruk, dan kau masih berani menanyai kami di sini. Sungguh konyol." Bersambung.